Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proposal SKB kami, itu studi kelayakan bisnis dengan nama usaha Terry Cookies. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama ada Mas Cita Dayana, ada saya sendiri, Rizky Amaligarim, dan juga Evanda Parebong. Nah, topik pembahasan yang akan kita bahas selanjutnya yaitu adalah yang pertama adalah latar belakang bisnis, yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga adalah aspek finansial, di mana analisis uh, finansial ini dengan bertujuan dengan melihat analisis rasio keuangan dengan menggunakan rasio return on investment dan sejauh mana dan seberapa cepat modal dapat dikembalikan. Nah, masuk ke latar belakang bisnis. Jadi Terry Cookies ini didirikan oleh tiga sahabat yaitu Sita, Evan, dan Tenry yang memiliki kecintaan yang sama terhadap makanan manis khususnya cookies. Jadi nama Terry Cookies ini diambil dari gabungan nama ketiga pendirinya sebagai simbol kolaborasi dan persahabatan yang menjadi dasar dari usaha ini. Bisnis ini memfokuskan diri pada produk cookies yang homemade dengan varian rasa coklat chips dan juga green tea. Terry Cookies ini menggunakan sistem made by order. Jadi sistem ini memungkinkan setiap pesanan dibuat secara khusus setelah ada permintaan. Sehingga pelanggan selalu mendapatkan cookies yang segar dan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi lokasi Terry Cookies ini berada di Jalan Pendidikan 1, nomor 2B, Makassar, Sulawesi Selatan. Toko ini terletak di area perkampusan yang ramai. Jadi bisa menjadikan akses yang mudah oleh mahasiswa dan juga staf kampus yang ingin mencari camilan lezat. Nah, kita masuk ke analisis pasar. Jadi, apa sih itu analisis pasar? Jadi, analisis pasar itu bertujuan untuk memahami ukuran pasar yang akan dimasuki atau yang akan dijalankan dengan meliputi struktur serta peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa depan, dan serta strategi pemasaran yang perlu dijalankan. Jadi langsung saja kita masuk lagi ke analisis pesaing atau SWOT. Jadi di sini ada kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. Jadi yang pertama ada kekuatan. Jadi apa sih kekuatan itu? Jadi kekuatan itu adalah kompetisi khusus yang memberikan keunggulan bagi perusahaan di pasar. Jadi kekuatan ini biasanya terdapat pada sumber dayanya, keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dan pemasok, dan faktor-faktor lainnya. Jadi adapun kekuatan dari usaha kami Terry Cookies yaitu yang pertama menggunakan sistem made by order yang memungkinkan produk selalu segar sehingga menjaga kualitas pelanggan. Jadi eh, yang kedua yaitu lokasi strategis yang berada di daerah ramai perkampusan. Jadi yang ketiga ada chocolate chips. Cookies adalah jenis kue yang sangat populer di kalangan banyak orang. Sementara green tea cookies menyasar segmen yang mencari variasi rasa unik atau yang mengikuti tren kesehatan. Jadi selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Apa sih kelemahan itu? Jadi kelemahan itu adalah satu kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh perusahaan, baik itu dalam keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghalang bagi kinerja organisasi. Jadi setelah ada kekuatan, pasti ada juga kelemahan dari usaha kami. Yaitu yang pertama adalah hanya menawarkan dua rasa saja, yaitu coklat chip dan juga green tea, dan dapat membuat pelanggan cepat bosan dan mungkin mencari variasi lain di tempat lain. Yang kedua adalah hanya beroperasi dari Senin hingga Jumat, bisa menjadi keterbatasan kami, terutama bagi pelanggan yang menginginkan produk di akhir pekan atau saat ada acara khusus. Yang ketiga adalah sistem made by order ini memungkinkan membatasi kemampuan kita untuk mencapai skala ekonomi, sehingga biaya produksi per unit bisa lebih tinggi dibandingkan dengan produksi massal. Selanjutnya, yaitu peluang atau opportunity. Jadi, opportunity itu adalah berbagai
berbagai hal atau situasi yang menguntungkan bagi suatu perusahaan. Jadi adapun peluang untuk usaha Terry Cookies kami yaitu dengan menggunakan sistem buy my order sangat cocok untuk dipromosikan dan dijual melalui platform online. Penggunaan media sosial atau platform pemesanan makanan online bisa memperluas jangkauan pelanggan dari luar area kampus. Yang kedua adalah kolaborasi dengan kafe atau kantin kampus sebagai cemilan pendamping kopi atau minuman lainnya. Yang ketiga, yaitu menambahkan variasi rasa atau jenis cookies yang berdasarkan tren atau permintaan pelanggan bisa menarik konsumen baru yang mencari variasi. Yang terakhir ada ancaman atau threat. Jadi ancaman itu adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak dapat menguntungkan dalam perusahaan jika tidak diatasi, maka ini menjadi hambatan bagi perusahaan yang bersangkutan baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Jadi adapun ancaman dari usaha kami yang pertama ada di area perkampusan itu mungkin ada beberapa usaha cemilan atau makanan cepat saji lainnya yang juga menyasar segmen mahasiswa atau staf kampus sehingga persaingan kami cukup ketat. Terus yang kedua, ketika ada liburan semester atau penurunan aktivitas di kampus, misal pandemi atau perubahan kebijakan kampus, lalu lintas pelanggan kami juga bisa menurun dengan drastis yang berdampak pada penjualan. Yang ketiga adalah harga bahan baku seperti coklat, tepung, atau matcha, green tea bisa berfluktuasi karena dapat mempengaruhi margin keuntungan terutama bagi usaha kecil yang tergantung pada jumlah pesanan harian. Oke, selanjutnya kita masuk ke analisis strategi pemasaran untuk mencapai market store. Kita di sini menggunakan STP ya. STP ini merupakan pendekatan strategis dalam pemasaran yang melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama ada segmentasi, ada targeting, dan juga ada positioning. Jadi usaha kami menyasarkan segmen demografis, usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, ataupun status pernikahan mahasiswa dan pekerja kampus, serta menggunakan juga segmen psikografis seperti gaya hidup, kepribadian dan juga nilai-nilai atau minat yang menghargai cemilan berkualitas dengan rasa unik, coklat chip dan juga green tea. Nah, target yang kami gunakan untuk usaha kami juga pastinya melakukan penentuan target. Jadi usaha kami ini berfokus pada konsumen muda yang aktif di sekitaran kampus, yang mencari cemilan praktis dan lezat untuk menemani aktivitas lainnya. Yang ketiga ada positioning atau posisi merek di pasar. Kami memposisikan usaha kami, Terry Cookies, sebagai bentuk cookies premium dengan cita rasa unik dan dibuat segar setiap hari. Jadi cocok untuk konsumen yang menginginkan cemilan berkualitas tinggi dan berbeda dari produk biasanya. Lanjut lagi, untuk menganalisis pemasaran untuk mencapai market share untuk di bagian strategi pemasaran. Yang pertama ada produk. Nah, produk yang kami tawarkan di usaha kami itu hanya dua. Yang pertama ada coklat chip cookies dan juga green tea cookies. Yang kedua pastinya ada harga atau price yang kami tetapkan, yaitu coklat chip cookiesnya itu satuan pieces seharga 7.000 atau 80.000 per box satu selusin. Green tea cookies juga harganya sama, 7.000 per pieces atau 80.000 per box selusin. Selanjutnya ada tempat atau place. Ya, sempat dibahas sedikit di awal presentasi bahwa lokasi usaha kami Terry Cookies berada di Jalan Pendidikan 1 nomor 2B Makassar, Sulawesi Selatan. Toko ini terletak juga di area perkampusan yang ramai. Jadi mudah diakses oleh mahasiswa atau staf kampus yang mencari cemilan lezat. Dengan posisi yang strategi ini, Terry Cookies berharap dapat melayani pelanggan dengan baik dan menjadi pilihan favorit di lingkungan sekitar. Selanjutnya,
Lalu kita masuk ke promosi. Jadi, usaha kami ini mau menggunakan beberapa strategi promosi yang dapat diterapkan untuk usaha kami. Yang pertama ada kampanye media sosial. Jadi kami membuat akun di platform seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk memposting gambar atau video menarik tentang produk kami, proses pembuatan dan testimoni pelanggan menggunakan hashtag yang relevan untuk meningkatkan visibilitas. Yang kedua adalah kolaborasi dengan influencer lokal. Jadi kami menginginkan untuk kerjasama dengan influencer di media sosial dengan yang memiliki audiens yang relevan. Jadi mereka dengan mempromosikan produk kami melalui ulasan atau unboxing di akun mereka. Yang ketiga adalah stand di acara kampus. Jadi kami mengikut sertakan usaha kami dalam acara kampus seperti basar, seminar, ataupun festival, dan kami juga menyediakan sampel produk gratis untuk menarik perhatian dan menjaring pelanggan baru. Yang terakhir ada word of mouth atau dari mulut ke mulut. Jadi kami menggunakan strategi ini juga karena kami merasa ini efektif. Jadi di mana pelanggan yang puas dapat menceritakan pengalaman positif mereka tentang produk kami kepada teman, keluarga, dan juga rekan-rekan. Selanjutnya, dari mulut ke mulut. Jadi, kami menggunakan strategi ini juga karena kami merasa ini efektif. Jadi, di mana pelanggan yang puas dapat menceritakan pengalaman positif mereka tentang produk kami kepada teman, keluarga, dan juga rekan-rekan. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu aspek finansial modal awal pada usaha Terry Cookies ini. Jadi, di sini telah ada harga ya, atau total keseluruhan dari total modal yang kami gunakan. Yang pertama ada peralatan produksi, yaitu senilai 6 juta. Adapun bahan bakunya itu total 2.800.000. Ada juga biaya lainnya tuh senilai 1 juta. Jadi kita totalkan dari peralatan produksi 6 juta, bahan baku 2.800.000 dan biaya lain 1 juta. Jadi total keseluruhan untuk modal awal yaitu 9.800.000 rupiah. Selanjutnya, kita membahas tentang pendapatan. Jadi pendapatannya itu untuk harga jual 80.000 per lusin cookies untuk pesanan hari yang 5 lusin. Jadi jumlah hari produksi per bulan yaitu 20 hari. 22 hari. Proyeksi pendapatan bulanan yaitu 80.000 kali 5 lusin dikalikan 22 hari sama dengan 8.800.000 per bulan. Untuk biaya operasional bulanannya yaitu untuk bahan baku yang pertama ada estimasi bahan baku per lusin cookies itu senilai 25.000. Yang kedua ada biaya bahan baku bulanan 25.000 dikali 5 lusin dikalikan 22 hari sehingga menghasilkan 2.750.000. Lalu ada biaya listrik, air, dan juga internet 700.000 dan biaya transportasi 300.000. Jadi total biaya untuk operasional bulanan yaitu senilai 3.750.000. Lalu ada juga laba bersih bulanannya yaitu untuk pendapatan bulanan yang berada di paling atas tadi yang kami sebutkan itu 8.800.000. Lalu biaya operasional bulanan 3.750.000. Untuk menghitung laba bersih bulanan, yaitu dengan mengurangi pendapatan bulanan dengan biaya operasional bulanan, 8.800.000 dikurangi 3.750.000 sehingga mendapatkan 5.050.000. Selanjutnya, untuk aspek finansial payback atau periode dan juga metode ROI. Jadi jangka waktu pengembalian modal atau payback periode untuk modal awal 9.800.000 dan tadi laba bersih bulanannya 5.050.000. Untuk payback periode 9.800.000 dibagi 5.050.000 sama dengan 1,5 untuk 2 bulan. Jadi jangka waktu pengembalian modal untuk usaha kami dalam kurun waktu 2 bulan. Jadi untuk pengembalian modalnya kami hanya menggunakan atau menunggu selama 2 bulan untuk pengembalian modal untuk secara keseluruhan.
Jadi yang kedua ada untuk menganalisis rasio return of invest dengan menggunakan rumus ROI. Laba bersih tahunan dibagi modal awal lalu dikalikan 100 dengan asumsi bahwa laba bersih tahunan Terry Cookies ini 60 juta 600 ribu, modal awalnya itu 9 juta 800 ribu. Jadi menggunakan rumus yang tadi, tinggal masukkan saja data-datanya. ROI sama dengan 60 juta 600 ribu dibagi 9 juta 800 ribu dikalikan 100 ribu. Jadi sama dengan 618 ribu 3%. Jadi hasil dari rasio ROI itu, jadi maaf, rasio ROI untuk usaha Terry Cookies adalah sebesar 618.3% yang menunjukkan tingkat pengembalian yang sangat tinggi dan juga sangat baik, di mana setiap Rp1 diinvestasikan pemilik akan memperoleh pengembalian sebesar 6,18 dalam 1 tahun. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih telah berakhir untuk presentasi proposal SKB kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.